Pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan menyusun peraturan yang memungkinkan batas peminjaman maksimal kepada perusahaan pinjaman daring hingga 10 miliar rupiah. Namun demikian OJK menekankan pinjaman maksimal 10 miliar rupiah hanya untuk pinjaman yang bersifat produktif. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK tengah menyusun rancangan peraturan OJK terbaru yang memungkinkan masyarakat bisa meminjam dana ke perusahaan fintech peer-to-peer lending atau penyedia pinjaman daring hingga sebesar 10 miliar rupiah. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya, Otoritas Jasa Keuangan, Agusman mengatakan penyusunan RPOJK tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau LPBBTI saat ini dalam proses penyelarasan termasuk mendengarkan masukan dari pihak-pihak terkait. Agusman menyatakan dalam RPOJK LPBBTI tersebut akan diatur batas penyesuaian maksimum penyaluran dana pinjaman oleh LPBBTI dari semula 2 miliar rupiah menjadi maksimal 10 miliar rupiah. Namun Agusman menegaskan batas maksimal pinjaman 10 miliar rupiah hanya ditujukan untuk pendanaan produktif. Kemudian terdapat beberapa syarat bagi penyelenggara yang ingin menyalurkan dana dengan nilai maksimal tersebut, diantaranya memiliki rasio TWP 90 maksimum sebesar 5% dan tidak sedang dikenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagian atau seluruhnya dari Otoritas Jasa Keuangan. OJK berharap penyesuaian besaran maksimum pendanaan produktif akan dapat meningkatkan pertumbuhan pendanaan produktif oleh penyelenggara LPBBTI. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, untung rugi aturan baru fintech lending, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Kus Heriansyah, Ketua Bidang Hubungan Masyarakat AFPI. Selamat pagi, Pak Kus. Selamat pagi, Mas Pras. Salam sehat, Pak. Sehat-sehat. Baik, dan sudah ada Pak Heru Stadi, Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute. Selamat pagi, Pak Heru. Selamat pagi Mas Pras, sehat selalu ya. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Kita akan review terlebih dahulu bagaimana dengan industri fintech, peer-to-peer lending nih, yang saat ini mungkin bisa diupdate hingga pertengahan tahun ini. Pak Kus, silakan. Ya, Mas Pras, ya ini asosiasi sejak berdiri ya sampai dengan akhir pertengahan tahun ini ya, industri fintech lending telah menyalurkan pendanaan kurang lebih 900-an triliun akumulatif ya. Tahun lalu saja itu 240 triliun dengan pertumbuhan yang berfluktuasi. Walaupun ada sedikit perlambatan dari konteks penyaluran disbursement pada tahun 2023, namun secara outstanding dari pinjaman tahun 2024 ini terjadi peningkatan sebesar 24%. Dan dari data penyaluran pinjaman di tahun 2024 ini menunjukkan ya tetap peningkatan yang promising ya, yaitu dengan akumulasi penyaluran sebesar 87 triliun ya sampai dengan Februari tahun yang lalu. Nah, tentu saja faktor-faktor geopolitik, makroekonomi, kebijakan, regulasi, dan preferensi investor terus menjadi perhatian dalam menjaga keberlanjutan dari industri ini, Mas Pras. Baik, tadi sudah disampaikan, Otoritas Jasa Keuangan ini mewacanakan agar masyarakat bisa meminjam ke peer-to-peer lending maksimal 10 miliar rupiah. Bagaimana review Anda nih, Pak Kus? Ya, ini tentu sangat baik ya. Kami menyambut baik apa yang sedang dalam proses diinisiasi OJK untuk menjadi satu aturan di peraturan OJK. Karena ya pada dasarnya kan prinsip regulasi ini kan salah satunya adalah relevan. Regulasi itu harus relevan dan ini sangat relevan tentu saja dengan kebutuhan dan dinamika yang kami dapatkan dari respon dari pengguna fintech lending ini di masyarakat. Jadi kalau 10 juta tentu 10 miliar tentu bukan semua pinjaman lalu 10 miliar ya, tapi ini tentu akan ada proses identifikasi, kemudian scoring, analisa kredit dan lain-lain seperti yang sudah disampaikan OJK, dan ini juga tidak berlaku umum
ada kondisi kekhususan yang harus dipenuhi seperti tadi tingkat uang prestasi harus lebih kecil dari 5%. Kemudian ada persyaratan-persyaratan lain yang tentu saja ini juga kami melihat ini suatu apa namanya suatu fleksibilitas yang Ya. diberikan OJK yang harus kami pergunakan dengan hati-hati ya, dengan tata kelola yang baik, dengan risk management yang kuat juga. Oke, oke. Begitu. Baik, Pak Heru. Nah, dari pandangan Indonesia ICT Institute begitu terkait dengan perkembangan industri fintech peer-to-peer lending saat ini, bagaimana dengan minat masyarakat? Apakah terus menunjukkan pertumbuhan? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kus, ini juga menjadi salah satu industri yang menjanjikan begitu ke depan. Iya, kalau kita lihat dari kebutuhan masyarakat ya akan uang cepat didapat gitu ya. Salah Ya, satu yang bisa dilakukan melalui P2P lending gitu ya, atau mungkin pinjol. Karena ini kan sekarang ini syaratnya itu sangat mudah gitu ya. Bahkan oke. ini yang juga menjadi problem di kemudian hari adalah apakah memang tadi disampaikan juga apakah credit scoring ini diberlakukan atau tidak gitu. Karena hampir semua orang itu bisa meminjam gitu ya dengan KTP segala macam gitu kan. Sehingga ya orang dengan gampang meminjam akhirnya ya memang digunakan untuk berbagai kebutuhan lah gitu ya. Memang diharapkan adalah bagaimana pinjaman ini digunakan untuk kebutuhan yang produktif. Tapi kita tidak bisa pungkiri bahwa kebutuhan yang konsumtif juga lebih banyak lagi gitu ya. Sehingga ketika ada kewajiban untuk mengembalikan dana yang dipinjam, masyarakat juga akhirnya kelimpungan sendiri gitu. Apalagi kan kalau sekarang ini kan ada relasi yang cukup kuat antara P2P lending atau pinjol dengan judi online gitu ya. Karena kan judi online membutuhkan dana untuk bertaruh, kemudian yang paling gampang apa dari pinjaman online. Ketika misalnya dia kalah, dia pinjam lagi gitu ya. Ini yang memang menjadi Oke. apa hal-hal Ya. yang perlu kita perbaiki juga tentunya gitu. Itu dia. Nah, ini lantas bagaimana Kus Anda memandang kondisi seperti ini? Literasi apa, pemahaman apa yang ataupun edukasi apa yang perlu dikuatkan lagi begitu untuk bisa meningkatkan efektivitas dan juga manfaat dari peer-to-peer lending? Iya, tadi terima kasih itu feedback dari Pak Heru ya. Ya. Tapi kami juga ingin menyampaikan bahwa ada yang perlu kita luruskan bahwa seolah-olah kalau pinjam di fintech lending ini semua orang bisa pinjam ya. Ini satu yang tidak tepat ya. Karena kami seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Heru, platform kita ini platform yang berizin OJK. Bahwa kita harus melakukan proses filter, seleksi, scoring. Dan scoring itu kita juga menggunakan scoring apakah itu dari kredit biro ya yang cukup prudensial ataupun kita juga menggunakan alternatif atau inovatif credit scoring menggunakan berbagai data alternatif Oke. dalam rangka untuk men-scoring ya. Di beberapa platform bahkan rejection rasionya itu bisa sampai 60 50-60% lebih rejection ratio. Ini nggak ada di lembaga keuangan, apakah itu di perbankan, apakah itu di multi finance dengan rejection rate setinggi itu. Nah, di kita di fintech ini karena kita memahami bahwa memang segmen yang kita layani adalah segmen yang resiko lebih tinggi. Kita menyebutnya sebagai segmen yang unbankable atau Ya. dan segmen yang underserved, maka kita dilengkapkan dan diwajibkan oleh OJK untuk memiliki kehandalan dalam credit scoring. Apakah itu menggunakan dari credit scoring pihak ketiga dan juga membangun ya, membangun credit scoring di dalam sehingga tumbuh bersama dan bisa menjadi salah satu filter yang kuat untuk menyeleksi calon-calon peminjam. Jadi Pak Heru, kita meminjamkan ini tentu sama ya Pak Heru ya, Mas Pras ya. Kita meminjamkan ini kita berharap pinjaman yang kita salurkan, pendanaan yang kita salurkan ini dikembalikan ya, dan dikembalikan. Dan kita memahami bahwa segmen yang kami layani ini adalah segmen yang resikonya lebih tinggi daripada segmen perbankan ataupun multi finance. Sehingga kami harus cermat ya, kami harus handal dan juga harus seperti yang tadi disampaikan Pak Heru, bahwa kekuatan kita ini adalah akses ya. Kita bisa memberikan akses pendanaan, pembiayaan yang lebih cepat daripada platform-platform yang ada sekarang konvensional yang ada di pasar sekarang.
Begitu Oke, Mas oke. Pras. Nah, lantas poin-poin apa saja nih yang harus diatur begitu secara khusus dalam aturan soal terkait dengan batas maksimal dari pinjaman yang dinaikkan? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya ya, Pak Kus dan juga Pak Heru. Kita akan jeda dulu sebentar dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Bapak Kus Iriansa, Ketua Bidang Hubungan Masyarakat Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia FPI dan juga Bapak Heru Stadi, Direktur Eksekutif dari Indonesia ICT Institute. Baik, Pak Heru, lantas bagaimana kalau dari pandangan Anda terkait dengan literasi, tingkat pemahaman, karena era digital ini suatu keniscayaan saat ini di Indonesia, hampir semua lini, hampir semua usaha sudah merasakan gempuran dari era digital saat ini. Silakan. Ya, memang persoalan kita itu masalah edukasi dan juga literasi bagaimana memanfaatkan pinjaman online ya, P2P lending ini yang belum secara tepat disampaikan kepada masyarakat. Seolah-olah ini kan sebagai sebuah pemberian gitu ya. Dan memang juga ya tentu ini harus kita benahi bersama-sama karena betapapun ya P2P lending bisnis ini harus kita jaga ya, karena di satu sisi juga tadi memberikan manfaat yang cukup besar ya, bagi UMKM, bagi juga yang mau mengembangkan bisnis gitu kan. Kan cuman memang hanya saja dari sejak awal nih harus ada ketentuan yang jelas. Tadi kenapa saya katakan tadi masalah ini kredit scoring ini jalan atau tidak gitu ya. Karena kalau kita lihat data ya, berdasarkan data yang TWP 90%, TWP 90 itu yang di atas 5% ini cukup banyak, ada 15 perusahaan gitu kan. Artinya oke lah tidak semua, tapi ada perusahaan-perusahaan yang juga nggak mungkin menjalankan credit scoring ini tidak secara benar. Bahkan juga kita pernah ketahui ada seseorang meminjam dari 27 pinjol, kemudian ada mahasiswa banyak meminjam dari pinjol yang kita tahu kalau credit scoring itu pasti nggak lolos karena dia nggak punya pendapatan untuk mengembalikan gitu ya, sehingga dipakai untuk hal-hal yang konsumtif. Nah memang ini tentu edukasi lagi kita berikan tidak hanya pada masyarakat tapi juga cukup penting juga bagi penyelenggara platformnya sendiri gitu ya, perusahaan-perusahaan fintechnya gitu, karena betapapun juga mereka juga harus diberikan pemahaman nih bahwa yang utama itu adalah ketika dana disampaikan pada masyarakat juga harus kembali. Data dari OJK itu ada sekitar 62,7 triliun yang outstanding payment. Ini kan juga angka yang cukup besar gitu, sehingga ini mungkin ada satu mekanisme yang perlu kita perbaiki bersama. Kalau saya sepakat, kalau untuk hal-hal produktif ya kita bisa jalan, tapi memang yang produktifnya juga harus secara jelas nih, kemudian diseleksi, difilter gitu ya. Perusahaan platformnya juga apakah semua bisa memberikan, karena kita khawatir ketika pemberian yang juga cukup besar nanti outstanding payment-nya juga besar, TWP-nya juga mungkin juga makin lama gitu ya, nggak hanya 90 hari kan gitu ya, sehingga ya memang ini perlu perbaikan kita semua dan ya ada plus dan minusnya gitu. Baik, catatan seperti ini apa yang harus dilakukan berarti Pak Kus, kalau Anda melihat FPI dari asosiasi begitu terkait dengan beberapa tadi poin yang sudah disampaikan, bagaimana kredit scoring ini bisa berjalan efektif, optimal untuk menjaring lebih awal, kemudian tadi apalagi dengan ada kebijakan, ya kita tahu standingnya ini akan penyaluran kreditnya akan diperbesar sampai dengan 10 miliar. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Pak Heru saya kira ya itu akurat ya, memang dari sisi kredit scoring ya. Itu kredit scoring itu ada di POJK, di peraturan OJK, kewajiban untuk menjalankan kredit scoring ini. Dan tentu saja kami sebagai fintech itu harus merakit gitu ya, harus membangun kredit scoring yang handal. Kredit scoring yang handal akan menciptakan kredibilitas dari setiap platform. Kalau kredit scoringnya pinjaman disalurkan, kemudian repayment dilakukan dan tingkat prestasinya rendah, itu akan meningkatkan kredibilitas. Dan ini adalah cita-cita dan keinginan semua platform maunya seperti itu. Tapi dalam prakteknya bisa jadi ada beberapa platform yang apakah faktor internal atau faktor eksternal itu tidak menjalankan impact terhadap tingkat prestasinya itu melebihi batas. Ya, melebihi border. Inilah yang menjadi tugas dari platform untuk segera melakukan perbaikan. Dan kami juga sangat meyakini bahwa siapapun sekarang yang memiliki indikator yang kurang baik itu langsung menjadi pengawasan, menjadi poin
concern dari regulator, dari OJK, dan OJK akan masuk, OJK akan melakukan pembinaan, panggilan, ya, berikan sanksi-sanksi, dan menurut kami itu suatu pola yang baik yang sudah berjalan, dan kita berharap dari waktu ke waktu kualitas operasional Ya. dan kualitas hadirnya fintech lending ini di masyarakat semakin hari semakin baik. Jadi kalau dilihat tadi ada tadi tuh yang dari Mas Heru ya, ada orang yang pinjam di 27 platform misalnya ya. Itu juga kami dapat pastikan hari ini ya, karena sudah didukung oleh regulasi, kita hanya boleh membiayai tiga ya, tiga orang borrower, seorang borrower yang ada pinjaman di 3 platform. Ini juga pengawasan sudah dilakukan ya, dan ini juga merupakan satu perbaikan kualitas yang ada di industri ya. Tentu kami melihat bahwa memang masing-masing platform memiliki risk appetite-nya sendiri ya. Walau secara teori 4 sebenarnya nggak apa-apa, 5 nggak masalah, tapi regulasi membatasi. Kalian boleh cuma hanya 3 ya. Nah, ini dalam rangka apa? Dalam rangka tadi memang isunya adalah edukasi dan literasi. Nah, kami sangat concern di sini, Mas Pras dan Mas Heru. Edukasi literasi ini sekarang dan ke depan ini kita merupakan punya PR besar yang harus dikerjakan bersama-sama oleh semua stakeholder. Jadi kita harus lakukan ini secara masif karena pertumbuhan atau penetrasi dari lifestyle digital dan juga pengguna dari fintech lending ini sangat kuat sudah 120 juta. Jadi kita harus ikuti dengan dengan all effort, edukasi literasinya harus tinggi. Nah, salah satunya kami juga baru saja melakukan benchmark dengan beberapa fintech lending di beberapa negara. Salah satunya itu di London. Di sana disebutkan bahwa menggunakan fintech lending ini itu merupakan satu platform dengan resiko yang tinggi. Jelaskan di depan. Dan ini kami juga sudah didukung OJK. OJK sendiri sudah mengeluarkan surat agar setiap platform itu secara bertahap ya, ini juga akan melakukan pengumuman hal tersebut sehingga orang-orang yang masuk di fintech lending ini adalah orang-orang yang memang sadar produk dan sadar resiko, bukan orang-orang awam yang tidak tahu produk dan tidak tahu resiko kemudian lalu kejeblos, bahasanya begitu ya. Nah, kalau tadi Mas Pras di London tadi di beberapa negara yang menjadi proteksi justru banyaknya di lender ya. Borrower tetap ya, OJK juga punya kewajiban, kami punya kewajiban memproteksi konsumen ya. Konsumen dalam konteks pinjaman ini adalah sebenarnya mereka sudah menerima dana. Dan mereka kewajiban untuk melakukan pembayaran. Pak Kus, jadi dana. Itu beragam langkah yang sudah dilakukan dari asosiasi sendiri, kemudian regulator dari otoritas jasa keuangan, sehingga tadi diharapkan nanti dengan adanya penambahan platform ini bisa benar-benar efektif dirasakan manfaatnya bagi sektor-sektor produktif tentunya di Indonesia yang memang membutuhkan pendanaan ataupun akses dari Sabang sampai dengan Merauke. Pak Kus, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan. Pak Heru tadi terima kasih juga atas insight yang sudah Anda berikan terkait dengan digitalisasi di Indonesia khususnya dari peer-to-peer lending. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Pak Heru, Pak Kus, terima kasih. Terima kasih Mas Pras. Sampai jumpa. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, Your Trustworthy and Comprehensive Investment Reference. Jangan lupa saksikan program For Session Closing yang akan tayang pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.